Dan teknik jualan yang paling bagus sebetulnya bukan dengan berjualan. Dalam artian jangan nawarin orang. Kalau kita bicara marketing, sebetulnya kan seperti yang saya selalu ngomong ya. Kalau marketing itu sebetulnya how you show up sih. Bagaimana kamu ingin dikenal sama orang. Nah, dan teknik jualan yang paling bagus sebetulnya bukan dengan berjualan. Dalam artian jangan nawarin orang, tapi bikin orang itu datang ke kita kan, betul ya? Exactly. Kayak contoh yang paling gampang lah, semua orang tahu yang namanya jam Rolex. Iya kan, jam Rolex itu nggak ada dia di pinggir jalan sebar-sebar brosur, nggak ada. Iya kan, orang yang datang kayak Harley Davidson juga, dia udah nggak perlu lagi jualan macam-macam, dia rilis produk baru aja yang mau beli seaper kudaan kayak gitu. Nah itu sih kalau menurut aku sih cara menjual terbaik seperti itu. Mungkin dari IAI sendiri tidak boleh jualan itu supaya tidak terjadi banting-bantingan harga. Karena kalau sampai terjadi jualan sampai dipasang di Facebook Ads misalkan ya, terus kemudian di Google Ads misalkan, yang terjadi adalah kesannya arsitek ini profesi nggak laku dan melacurkan diri. That's a problem. Di mana kita juga harus sadari bahwa orang yang masuk ke arsitek itu adalah orang-orang yang rata-rata super introvert and nggak ngerti bisnis sama sekali. So, yang ditakutkan sama IAI adalah itu mungkin ya. Kayak gitu. Akhirnya banting-bantingan harga. Kalau aku pribadi. Tapi, kalau misalkan kayak Kang Emil kemudian dia jadi bintang iklan dari sebuah produk, nggak boleh. Buat aku sih sebetulnya nggak juga. Sebetulnya nggak perlu sampai begitunya. Ya, mungkin ada orang iri aja lah. Yang gitu aja. Nah, iya toh. Karena dia kan terkenal kayak gitu. Buat aku sih, ya. Jadi kayak kan gampangnya gini. Dengan adanya kita di majalah, kita diwawancara. Kenapa sih sebetulnya kita harus mau sebetulnya at some point? It's all about omnipresence. Di mana omnipresence itu membuat kita ini ada di mana-mana kan, dan orang kenal kita. Makanya kayak kamu dapatnya kerjaan kebanyakan dari majalah, itu benar sih sebetulnya, karena itu salah satu tools yang bisa dipakai untuk omnipresence seperti itu. Makanya kayak 2G sendiri kenapa kok bisa cepat terkenal, terutama tahun 2012 sampai 2014. Itu kita kalau pas posting sekali publish renderan itu bisa di mana-mana. Evermotion, CG Arsitek, CG Arena, kemudian CG Society, Facebook Group untuk Indonesia aja yang pasti minimal adalah Kampung 3D. Ya, karena memang itu yang paling ramai. Kemudian VW Art Club, itu udah 6. Kemudian Behance 7, Coroflot 8. Ya kan, Pinterest 9. Ya, orang ya bingung toh. Terus kemudian di Ronan Beckerman. Kemudian belum lagi setelah itu efek berikutnya adalah pada saat kita dapat award. Ya kan, award jebret. Langsung kena blast newsletter kan. Kita tambah di mana-mana gitu kan. Terus kemudian abis gitu dimintain bikin The Making-nya. Award-nya, hype-nya udah turun, The Making-nya keluar. Jebret, keluar lagi. Jadi satu proyek, satu renderan, itu kita bisa kayak ada di mana-mana itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Sebetulnya itu sih. And itulah kenapa kita bisa cepat sekali terkenal dan dapat klien luar negeri. Karena omnipresence-nya di sana. Seperti itu. Exactly. Ya. Setuju sih, benar itu. Ya, kalau ngomongin duit mah, ya ayo aja. Karena fun loh ya. Kalau aku menurut aku ya, kalau bukan masalah duitnya, buat aku sih, aku tuh suka marketing itu istilahnya kayak adrenalinku itu naik pada saat aku harus mencoba sebuah cara yang nggak pernah aku coba, dan tentunya hasilnya adalah uang dong, sebagai ukuran. Sebagai ukuran aja. Terus kemudian, kalau aku harus begini, aku bisa dapat duit segini nggak ya? Karena expectation-ku adalah seperti ini. Ternyata nggak bisa. Lah, tapi kan dia nggak boleh langsung ngomong nggak bisa. Ya kan, tergantung kliennya juga. Setelah dicoba beberapa kali, ternyata memang nggak bisa, baru ada yang harus kita rubah dari offer-nya kita gitu kan. Iya.
Kurang lebih seperti itu sih. Itu yang membuat aku super excited sebetulnya. Yang cokot-cokot itu Evan. Kalau proyeknya deal, dia yang bingung ngatur schedule-nya. Soalnya sekali kena langsung bodek, ceret gitu. Langsung long term. Kayak gitu. Iya. Tapi menyenangkan. Bener banget sih. Kita juga sama sih, Bro Renaldo. Jadi project itu karena apa ya? Karena passion ya. Pasti passion ada ya. Karena passion. Jadi itu yang muncul tuh adrenalin gitu. Ketika kita dapat project itu, kita udah happy duluan, kita nggak ngelihat dari sisi nominal. Nominal itu nomor, ya bisa dibilang nomor 1, tapi sebenarnya itu nomor 2 lah sebenarnya, gitu. Hasil karya itu yang kita utamakan. Kalau ya percuma lah, orang pilih kita itu kan sudah mensortir ya. Kadang berapa yang menghubungi kita itu karena udah tahu style kita segala macam gitu. Jadi mereka itu kan sebenarnya udah mensortir gitu. Nah, orang udah pasrah sama kita. Kalau mereka udah hire kita, mereka tuh sebenarnya pasrah. Makanya hasil yang kita desain itu memang harus yang maksimal. Bahasanya sih kurang lebih seperti itu ya. Ya. Harus maksimal. Makanya kalau masalah nominal, uang itu nomor sekian lah. Karena kan kita sebagai arsitek itu portfolio itu sebenarnya aset kita kan. Betul. Benar nggak sih? Aset kita gitu. Jadi kita pun juga sama seperti itu. Itu sih